Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Silahkan di-on-kan kameranya. Baik, PowerPoint-nya sudah terlihat. Baik, untuk materinya ini ada kita untuk melakukan pengenalan dioda ya, dioda semikonduktor. Dioda ini merupakan suatu rangkaian utama jika kita merangkai suatu rangkaian elektronika daya ya, fungsinya sebagai katup ya, katup elektronik yang untuk memungkinkan adanya aliran alur listrik hanya dalam satu arah ya. Jadi ini sangat penting untuk proses penyiaraan arus searah. Jadi dioda merupakan suatu komponen ya semikonduktor yang mengalirkan arus listrik ya dalam satu arah ya. Jadi strukturnya ada PN junction ya. Kemudian dari sisi karakteristik ya, dioda itu memiliki tegangan maju dengan biasa itunya sekitar 0,6 sampai 0,7 volt ya. Kemudian prinsip dari kerja dioda itu untuk mengkonversikan AC ke DC, jadi alternatif current ke directed current. Jadi harus mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC ya. Dan juga sebagai bisa penyiarah setengah gelombang maupun penyiarah gelombang penuh ya. Adapun jenis-jenis dari ya, itu ada setengah gelombang, gelombang penuh, kemudian ada penyiarah jembatan. Kalau setengah gelombang berarti ini hanya kita bisa menggunakan satu dioda ya. Jadi desainnya ini juga sederhana. Kalau gelombang penuh itu ada dari kita perlukan dua dioda ya. Kalau dia penyiarah jembatan kita bisa gunakan 4 dioda ya. Kemudian dari sisi rangkaian feedback ya untuk stabilitas tegangan DC ya. Misalnya kita memiliki suatu power supply ya yang beroperasi secara switching ya, misalnya seperti konverter DC-DC itu ada suatu feedback ya. Jadi fungsi utama feedbacknya untuk mengatur kestabilan output tegangan DC dengan membandingkan tegangan output ya dengan tegangan atau referensi yang kita inginkan ya. Adapun contoh ya, misalnya contoh aplikasi feedback pada flyback converter ya, itu kita sering gunakan untuk konverter flybacknya pada catu daya terisolasi ya. Itu ada terdapat dua metode ya, ada yang antara sisi primer dan sisi sekunder. Nah, kalau sisi sekunder ya menggunakan eh, coupler ya, di mana dari sisi komponen utamanya misalnya seperti TL431 ya, dan kemudian kalau dari sisi primer, primer itu untuk mengukur tegangan outputnya ya. Secara tidak langsung juga kita memantau tegangan pada kumparannya. Kemudian dari sisi feedback loop pada konverter daya ya. Feedback loop pada konverter daya merupakan proses dari kompleks ya. Ada proses pengesanan, kompensasi, dan pengendalian di mana pentingnya dari kompensasi loop ini ya untuk bisa kita membentuk suatu respon
frekuensi loop yang terbuka ya, memiliki suatu margin fase dan juga margin gain yang cukup ya. Kemudian bagaimana kita bisa sinergi komponen semikonduktor dalam penyearah dan juga pada feedback. Nah, di mana kita pada suatu sistem elektronika daya ya, itu kita bisa menggandakan berbagai komponen semikonduktor yang bisa bekerja sebagai konversi ya. Misalnya dioda sebagai penyearah, fungsinya apa? Sebagai jembatan utama untuk mengubah AC menjadi DC. Ada juga misalnya jener diode ya, untuk proteksi dioda jener. Itu untuk rangkaian, referensi, atau untuk memproteksi tegangan berlebih. Bisa juga transistor dan op-amp dalam feedback ya. Ini sebagai saklar cepat dalam konverter switching ya. Kemudian ada optocoupler ya, ini untuk isolasi bagaimana kita mengirimkan sinyal feedbacknya melalui cahaya ya. Misalnya kita bisa melakukan suatu studi kasus ya. Misalnya apa? Misalnya desain power supply yang sederhana, misalnya 12 volt DC. Berarti penyiarah awal, rangkaian penyiarahnya jembatan bridge ya, itu kita gunakan mengubah tegangan AC yang masuk ya 220 volt menjadi tegangan DC. Nah, filtrasinya ada kapasitor, filter elektronik ya, untuk mengurangi ripple untuk mengurangi ripple dan menghasilkan DC-nya. Kemudian ada juga terkait regulasi feedbacknya, bagaimana regulator switching DC-DC bisa menjaga tegangan outputnya stabil ya pada 12 volt. Kemudian kualitas DC ya, penggunaan filter, kapasitor, dan induktor pada output itu memastikan adanya sinyal DC bersih dia ya, sesuai dengan standar yang kita butuhkan 12 volt. Nah, jadi dapat kita ambil suatu ke depan bagaimana sih terkait pengembangan dari sisi semikonduktor, mana kita bisa harus memahami karakteristik daripada dioda semikonduktor, kemudian kita bisa melakukan suatu inovasi, misalnya dari sisi desain power supply ya. Kemudian bagaimana dari sisi tantangan ke depan bagaimana bisa beradaptasi dengan untuk kita bisa gunakan pada aplikasi energi baru terbarukan ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Persilakan. Ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, dapat kita sudahi pertemuan kita ini. Terima kasih.